Saudara-saudara semua ambil silakan duduk. Kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya saya akan bagikan sedikit kisah ini dari persekutuan melalui WA, namanya persekutuan WhatsApp ini. Grup mereka ada di mana-mana, tapi WA mereka dimasukin. Nanti saya bisa berbicara, mereka bisa mendengar suara saya, dan mereka juga bisa berbicara. Saudara sudah tahu bahwa sekarang kita bisa persekutuan meskipun mereka di mana. Waktu beberapa tahun yang lalu kita mulai dengan namanya Zoom, bisa lihat ya. Tapi sekarang nggak bisa lihat juga nggak apa-apa. Jadi mereka bisa ini, bagus sekali. Dan salah satu grup yang kami pimpin itu adalah keponakan-keponakan dari Ibu Ruth ya. Ada mungkin 32 orang sering bersekutu, dan pagi-pagi jam 9 atau jam 10 di sini, mereka ada di Indonesia jam 6 atau jam 7 mereka dengar. Nah, salah satu kesaksian ya, hari Senin sampai hari Sabtu tiap pagi. Dan saya bawa firman Tuhan sekitar 10-15 menit untuk mereka bisa dengar. Mereka latar belakang kebanyakan dari latar belakang gereja Katolik ya. It's okay bagi kita siapa saja, yang penting firman Tuhan inilah yang akan memerdekakan kita, memberikan kita kemenangan dan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Nah saudara, salah satu kesaksian dari keponakan Ibu Ruth punya istri. Dia anak yang umur 50-an lah, Makassar, dari Makassar. Dia menikah, tinggal di kota asal kita. Dia menceritakan, kita sudah beberapa kali ketemu tapi tidak pernah tahu tentang kisah hidupnya. Dia katakan bahwa keluargaku dari Makassar, keluarga orang Buddha ya. Papa punya sesembahan itu banyak sekali, ada di tembok-tembok, ada orang tua. Jadi adat istiadat Confucius Chinese itu yang dijalankan tiap hari. Dan dia waktu masih kanak-kanak, teman tetangganya itu ngajak dia ke sekolah minggu. Dia ikut ya, dia pulang selalu dimarahin papanya, tapi dia datang terus. Dia sering datang terus, tapi tiap kali pulang papanya nih mukul dia terus. Tapi dia nggak mau berhenti, dia datang terus. Dia datang sambil meskipun menangis, dia minggu depan dia pergi lagi ke gereja ya di sana. Karena dia bilang dia mau percaya Tuhan Yesus. Papanya bilang, keluarga kita tuh tidak ada yang percaya Yesus. Kamu kalau ke situ tuh berarti kamu keluar dari keluarga punya adat istiadat. Nah, tidak ada masalah. Sampai satu waktu papanya itu kakinya itu karena ada diabetik, jadi mau diamputasi. Dokter bilang bahwa dalam waktu dekat mesti amputasi, kalau tidak gangrein atau yang sudah rusak itu dari kaki yang di bawah tuh akan naik, dan motongnya bisa sampai ke pangkal paha kalau nggak secepat mungkin. Dan papanya tuh ketakutan, panik ya. Dia bilang, saya bisa bawa satu orang teman saya datang berdoa. Dan papanya itu ada rasa seperti ada orang yang datang pegang-pegang kakinya itu. Padahal kakinya itu sudah hampir mati rasa gitu. Pegang-pegang kakinya, dan berapa hari kemudian pergi ke dokter. Dokter tuh bilang, loh ini sudah kering, tidak perlu harus dioperasi lagi atau dipotong lagi kaki ini. Jadi papanya ambil keputusan ikut menjadi orang percaya. Sampai 10 tahun kemudian, umur 80 lebih, baru meninggal. Waktu COVID itu baru meninggal. Itu dia benar-benar orang percaya. Terjadi juga dengan mamanya, varisa yang ada di kaki yang keluar itu urat-urat yang itu namanya apa, varisa ya Pak? Ya itu, tapi sudah mati. Jadi dia udah putus-putus karena sudah hancur, sudah busuk gitu. Dan dokter bilang, ada satu teman dia, ya dia bilang, dokter tolong. Dokter bilang, saya belum pernah operasi ini, tapi kalau seumpama saya mau coba saja, coba.
Saudara-saudara yang lain marah dia, kenapa mama dibikin kayak kelinci percobaan operasi varisa ini. Tapi dia bilang nggak ada jalan keluar ini karena busuk ini sekarang urat-urat yang kelihatan ini. Tapi akhirnya dokter dioperasi. Pada waktu beroperasi, dokter itu katakan begini, kamu berdoa terus di rumah sakit ini sampai selesai. Kamu terus berdoa, jangan kemana-mana. Dan benar, berdoa. Sesudah operasi, ya selesai mereka pulang. Terus 1 minggu kemudian mereka buka, dokter tuh bilang senang sekali karena ini sembuh, tidak kering, dan itu urat-urat saraf-saraf sebut itu hidup kembali semua. Dan di situ mamanya juga jadi orang percaya, dan mereka dua-dua baru meninggal sesudah umur 80 lebih pada waktu COVID itu. Saudara yang dikasihi, kita semua ini kalau boleh ada apa adanya kita ini semua karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu, dia yang dulu tidak mengenal Tuhan, bapak dan ibu itu, ya, yang biasa memukul anaknya kalau anaknya pergi ke gereja, dia akhirnya dapat mengenal Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan, Tuhanlah yang membimbing dia supaya dia bisa masuk tuh ini. Oke, oh ya, waktu dia mulai jadi orang percaya, semua di rumahnya dia yang sesembahan apa semua diturunkan semua, dibakar semua, dibuang, dibilang ini tidak ada apa artinya apa-apa. Tuhan Yesus yang benar-benar hidup di dalam, karena tidak ada yang pernah menolong seperti ini. Dan dia kasih pesan waktu dia mau meninggal, dia bilang tidak boleh sembahyang lagi di kuburan atau apa itu. Meskipun keluarga lain pergi, jangan pergi lagi di kuburan untuk berdoa. Apalagi taruh makanan buah dengan foto itu tidak perlu lagi. Saya sudah ada dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini yang benar. Ini yang benar, ini yang harus kita ini. Meskipun kita punya latar belakang dari kepercayaan apapun, tapi saat kita mengenal Tuhan, kita harus tinggalkan hal-hal yang tidak benar dari hidup kepercayaan masa lalu kita. Kita mau amin itu? Amin. Kenapa? Karena itu bisa menjadi penghalang di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, saya hari ini ingin membagikan bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga dan tidak ada yang menghalangi kita. Ingat loh, saat kita mengaku percaya, ingat ini, kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, saat kita menerima Dia di dalam hidupnya, dari mulut kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhanku, Juru Selamatku, dan pada waktu itu kita benar-benar mengikuti Dia. Firman Tuhan katakan bahwa kita sudah diselamatkan. Ya, itu adalah karya Tuhan. Tapi pada waktu kita percaya, iman kita itu yang menyelamatkan. Di Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia kita. Kasih karunia itu berarti begini, kita itu tidak layak karena manusia berdosa, tetapi Dia melayakkan kita untuk menerima kita dalam sorga kekal. Dia datang dari sorga untuk menyelamatkan kita. Nah, ini penting sekali. Jangan ada orang yang bilang, oh saya lebih baik dari dia, maka saya layak masuk sorga. Tidak ada. Tidak ada yang lebih dari kita semua. Tidak ada yang lebih dari satu yang lain. Kita semua adalah manusia yang butuh kasih karunia Tuhan di dalam hidup ini. Orang yang kelihatan suci pun belum tentu yang suci, yang pakai baju pendeta, pakai kerah ini, belum tentu
dia lebih benar dari kita, karena kita semua adalah pengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu hari ini ada 3 hal yang kita perlu pelajari, apa yang membuat kita terhalang dari semua yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita. Tuhan sudah sediakan kerajaan sorga. Tuhan sudah membuka pintu bagi kita. Tetapi apakah kita mau melakukan bagian kita? Jangan pikir, oh itu terserah Tuhan. Benar, Tuhan yang memulai, tetapi Tuhan pun menginginkan kita itu ada bagiannya. Kitalah yang mengambil keputusan apakah kita mau terima anugerah Tuhan atau kita tidak mau. Saya hanya berikan contoh. Satu orang sakit kanker katakanlah, ya, dan dokter katakan saya bisa menyembuhkan, tetapi engkau harus tanda tangan di sini sebelum saya operasi. Tapi kalau orang itu bilang saya tidak mau, saya mau pulang cari obat-obat di desa yang mungkin bisa lebih bagus, ya, tidak mau tanda tangan. Kira-kira sesudah orang itu sakit dan mati, yang salah itu siapa kira-kira? Salah sendiri bukan? Padahal dokter ini dia sudah mengerti bahwa dia bisa menyembuhkan. Tapi kita, oleh karena itu sama juga. Tuhan itu sudah datang, sudah bersedia untuk menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tidak menjalankan bagian kita dengan percaya, dengan memberikan diri kita, maka kita tidak bisa. Hal yang pertama ini, yang perlu kita ini adalah kita baca di Matius 4. Ya, Matius 4 tadi sudah Evi sudah bawa ya. Sejak waktu itu, itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan Yesus mulai pelayanannya yang pertama fokus di apa? Kata bertobatlah. Yohanes Pembaptis pun berkata yang sama, bertobatlah. Kenapa? Ini sangat penting sekali. Bertobat itu adalah bagian daripada kita. Kita yang harus berani bersedia untuk mau berubah. Bertobat itu berarti ya kita itu mau diubahkan cara berpikir kita dan cara kelakuan hidup kita. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak bisa masuk kerajaan sorga. Kalau saudara baca di tempat ini tentang bahwa kerajaan sorga sudah datang, tetapi ada ayat yang lain yang engkau tidak bertobat, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Bertobat itu berarti bahasa aslinya itu repent. Kalau bahasa Inggris repent, ya. Repent itu bahasa Prancis. Itu artinya mengubah cara berpikir kita. Kalau dulu kita punya cara berpikir begini, sekarang kita harus berubah cara berpikir kita yang bertolak belakang dengan yang salah itu. Saudara harus tahu bahwa kita semua manusia itu harus bertobat. Siapa bilang kita tidak perlu bertobat? Yang perlu si A, si B, tapi kita tidak perlu. Jangan. Kita perlu lihat, periksa diri kita masing-masing. Periksa diri kita, apakah kita ini sudah bertobat? Karena tanpa pertobatan, Rasul Petrus katakan, engkau tidak mungkin bisa diselamatkan. Bertobat itu berarti kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tinggalkan. Salah satu yang tadi Bapak yang dan Ibu yang itu, mereka meninggalkan kepercayaan mereka yang salah.
yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu harus mereka tinggalkan. Mereka bertobat pasti. Kalau dulu sering pukul anak, sekarang tentu mengasihi anak. Ya. Saudara-saudara, banyak sekali tiap hari saya ini terus bertobat. Saudara pikir Pak Pendeta masih bertobat? Oh, kita semua. Benar gak? Saya punya cara ngomong aja salah dengan Ibu Ruth, saya masuk kamar, aduh Tuhan, salah lagi saya mesti bertobat di hari ini. Kenapa saya punya respons terhadap dia punya bukannya dengan kasih tapi agak emosi. Nah, saya bertobat. Bapak-bapak perlu bertobat nggak kira-kira itu? Gak perlu ya, puji Tuhan. Ya, kita di dalam hal keuangan aja. Mungkin sekarang kita sudah umur begini nggak banyak yang harus ini lagi. Tapi terus terang, firman Tuhan katakan bahwa uang itu adalah pemberian Tuhan. Kita ini bendahara yang dipercayakan. Waktu kita mau beli seenaknya saja, apakah kita pernah bertanya kepada Tuhan yang mempunyai uang itu, yang telah berkati kepada kita, mempercayakan kita, terus kita bilang, enggak, ini uangku. Ya, ingat, kita harus juga berubah. Saya itu pernah satu kali bertobat, dan tapi bertobatnya sudah terlambat. Gara-gara saya pergi ke Flemington beli buah-buahan. Ya, tapi ini yang jual ini Timur Tengah ini, dia kelihatannya nih tukang mau nipu saya di timbangan. Namanya saya juga orang dari kecil suka berdagang, saya tahu. Ini dia tipu timbangannya ini. Tapi nggak apa-apa. Tapi waktu saya kasih dia uang $10, dia kembalikan $2 lebih banyak ke saya. Nah, saya tahu $2 itu pada waktu, ya toh, saya diam-diam saya tinggalkan dia. Tapi roh Tuhan tuh berkata, apa pendeta tipu? Kenapa tidak kasih kembali ke dia? Saya tidak ini, saya jalan aja terus biarin dia mau nipu saya, dia rasain gitu. Alasan kan, kita suka alasan kan gitu. Ya, biar rasain dia. Tahu nggak? Saya baru keluar mobil karena di Flemington itu banyak mobil. Ada satu mobil, tahu-tahu aja dengan kecepatan tinggi nabrak saya punya kaca spion, pecah langsung, patah. Saya mau kejar dia nggak bisa. Ya ampun, ini kaca spion kan bisa berapa, at least $100-200 kan. Saya bilang, kalau kita tidak mau bertobat pada waktu itu, tahu-tahu aja ada Tuhan didik supaya bertobat, dan baru ingat sampai sekarang. Jadi sekarang kalau saya ke supermarket kan ada orang yang bisa bikin salah hitung, saya kembalikan. Saya bilang, mereka tuh bingung, loh biasanya orang tuh nggak kembalikan kalau kasih lebih, kalau kasih kurang pasti minta kembali, tapi kalau kasih lebih dia sengaja diam-diam. Saya bilang, saya mau belajar benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, itu perlu. Apalagi yang perlu kita bertobat. Kita tanpa kita sadar banyak sekali berhala di dalam hidup kita. Oh, kita nggak pergi ke Gunung Kawi lagi, Om Sam. Kita nggak pergi ke Tuban, kita nggak pergi kuil ini. Ya, kita nggak lagi. Tetapi berapa banyak sekarang berhala-berhala kita, bukan lagi yang di kuil atau yang di gunung atau yang dukun atau apa, tapi banyak yang merupakan tidak kelihatan tapi hobi kita yang lebih dari Tuhan. Apa yang kita senangi lebih dari Tuhan, itu perlu kita bertobat. Itu perlu. Ada orang itu dirinya sendiri itu merupakan kayak Tuhannya. Ya, ada orang yang Tuhannya adalah diri sendiri. Kalau ada orang yang ngomong sentuh, langsung dia marah. Sentuh hati, keperasaannya dia, langsung dia marah. Kita pun mesti belajar dari sini. Jangan kita tempatkan
Yang namanya berhala itu apa saja yang kita tempatkan lebih dari Tuhan, lebih utama dari Tuhan, lebih prioritas dari Tuhan, itu hati-hati. Ada orang yang dia main golf itu, ya, kita berdoa 6 hari dalam 1 minggu, dia main golf 6 hari 1 minggu, 6 hari. Kalau dia tidak main golf, itu rasanya kayak benar-benar ini banget, apa? Kayak sakit gitu kalau nggak main golf. Ya, bayangkan main golf. Dia nggak pusing. Meskipun beberapa kali saya bilang, kemarin minggu lalu saya dari Adelaide, saya bilang, ini ada pendeta dari Indonesia, Pak Abraham. Sorry, saya ada di golf. Ya, golf. Itu dia punya ini sudah. Tiap kali kita ketemu pasti cerita tentang golf. Saya kurang tertarik karena saya nggak ini. Ya, kita belajar apa saja. Mungkin ada orang pakaiannya, ada yang mobilnya. Ada orang yang saya lihat kalau mobilnya pertama kali baru datang, waduh, kalau kita sentuh aja dia sudah langsung liatin game. Lalat, hinggap aja lalat jatuh meles karena dipolis gitu terus. Benar kan? Ada orang demikian. Itu tanpa sadari bahwa kita perlu ini. Ya, tidak ada salahnya kita miliki apa saja yang Tuhan percayakan. Ada orang yang keluarga. Ini sangat fine line. Kita perlu sekali mengasihi keluarga, memperhatikan keluarga, berkorban untuk keluarga. Tapi apakah keluarga kita lebih daripada semuanya? Harus ada Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Amin. Ada hobi suka mancing. Gak Ibu Ruth, kita jalan kemana aja, ya, kalau di mobil ngantuk, tangan sakit sel. Tapi waktu sampai di dekat air laut, jalan cepat sekali. Tahu kan, lempar pancing jauh gak sakit itu. Aduh, itu kenapa saya sendiri gak tahu. Ya, tapi Ibu Ruth pasti dia benar belum persatukan Tuhan. Tapi itu hobi keduanya. Habis itu ketiga baru suaminya. Nggak apa-apa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, relakah kita bertobat dalam hidup ini? Yang Tuhan maksudkan dengan bertobat di sini adalah orang-orang Israel pada waktu itu, ya, yang mengutamakan adalah apa? Kesenangan mereka. Yang mengutamakan adalah yang sudah pergi rumah Tuhan pun, yang mereka utamakan adalah upacara, tetapi tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mereka mengikuti semua ibadah dengan rapi, tetapi dengan hati untuk Tuhan. Tuhan Yesus katakan begini, yang aku cari bukan upacaramu, tetapi yang aku cari adalah hati yang penuh belas kasihan dan hati yang setia kepada Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita perlu, ya, saya tidak bisa tahu apa yang ada dalam hati saudara, di dalam saudara semua. Saya hanya rindu satu waktu kita semua rame-rame masuk surga. Amin. Jangan pikir bahwa ini loh di Myanmar gempa bumi hari Jumat, saudara tahu nggak? Ada orang yang di satu rumah, di foto, satu komplotan itu mati sama-sama semua. Ya, saya tadi pagi dengar berita sudah 1.600. Dan ini biasanya kan nambah, bener nggak? Waktu makin rumah diangkut, tembok-tembok diangkut. Coba di Bangkok, yang saudara pernah pergi Bangkok, ada rumah yang kayak 30 tingkat atau apa disebut pencakar langit, tahu-tahu aja bes dalam. Nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau saya bilang kita tidak tahu kapan
Tuhan Yesus datang, atau kapan kita dipanggil, atau kapan kejadian yang ini semua. Kita tidak tahu, tetapi selalu siap. Dan siap pertama yaitu menjadi orang percaya. Tapi kalau hanya orang percaya yang tidak bertobat, juga nggak ada gunanya. Itu hanya mulut doang. Ngerti? Ada orang yang bilang, aduh kalau dia waktu masih pacaran itu ngomong bagus-bagus sekali dengan ya calon istrinya, rayuannya itu mantap. Tapi sudah menikah baru kelihatan tanduknya. Benar kan? Oleh karena itu kita perlu hari ini untuk itu. Nomor 2, ya saya catat di sini tadi ya. Nomor 2, di sini katakan kita mesti kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kenapa kita katakan ini? Apakah kalau begitu santai-santai aja? Sudah ini. Jangan. Ada ayat-ayat katakan bahwa kita mesti kerjakan keselamatan yang kita sudah terima ini sungguh-sungguh. Nah, mari di perkataan Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Artinya begini, kita yang sudah diberikan kesempatan untuk masuk di pintu itu, ya, jangan sampai kayak orang itu tidak menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan. Saudara, tahun 70-an itu ada 2 kali pemerintah Australia memberikan amnesti. Itu orang-orang yang sudah gelap. Kalau saudara tahu, sudah gelap itu berarti sudah visanya sudah mati tapi bekerja dan tidak mau pulang. Itu di hukum imigrasi disebut sudah ilegal. Kita ada punya kata-kata zaman dahulu kita bilang ninja. Artinya apa? Tahu-tahu menghilang aja kita. Ya, saudara, itu artinya pengampunan yang pemerintah berikan untuk orang-orang yang sudah gelap. Tetapi kalau seumpama orang yang sudah diberikan ini tidak menghargai apa yang diberikan, dia melanggar hukum di sini, atau dia tidak menghargai permanennya, dia pulang ke negaranya, dia tidak ini, berarti dia hilang, bukan? Kalau mau menjadi warga negara, menjadi orang Australia, menghargai semua kebaikan Australia, kita harus serius menjaga peraturan itu. Dan Tuhan Yesus katakan, untuk mengikuti itu kita harus berkorban. Meskipun kita senang mungkin di tanah air kita, tapi kita sudah ambil keputusan mau di sini, kita harus di sini. Saudara-saudara, sesak pintu untuk masuk kerajaan sorga. Kenapa Tuhan katakan demikian? Karena berbeda dengan nature manusia. Mau masuk sorga itu kebanyakan orang tidak mau karena masih mencintai akan isi dunia dan kesenangan dunia. Saya setiap kali menginjil orang-orang, ayo kita ke Tuhan, ya Tuhan memberikan jalan. Oh, nggak usah, nanti aja, sudah tua aja, sudah hari-hari, mungkin berapa minggu sebelum meninggal baru saya mau bertobat. Ada yang bilang begitu, benar nggak? Ada yang bilang begitu. Nah, jangan main-main dengan ini. Kita harus serius untuk menjaga hati kita. Iman kita harus diperhatikan benar-benar, supaya tidak ada yang sampai sesat di tengah jalan. Berapa banyak orang
yang dulu ikut Tuhan tapi sekarang sudah mundur. Itu di Eropa dan di Australia. Kalau saudara lihat banyak gereja yang kosong. Kalau saudara yang datang tahun 50-an, 60-an di Australia ini 85 sampai 90% itu orang Kristen pada waktu itu. Apalagi Perang Dunia Kedua, ada tentara yang dikirim ke lawan Jerman, ada tentara yang dikirim lawan Jepang. Semua orang bertobat di sini, berdoa di sini. Tetapi mulai enaknya Australia, mulai pemerintah waktu itu Gulf Vietnam tahun 74 kasih keluar kalau yang tidak kerja dapat uang ya, akhirnya orang mulai malas tidur, akhirnya rohaninya tertidur. Ya, ini terjadi semua. Korban dari comfort zone itu adalah tidak berdoa biasanya pertama, tidak cari Tuhan, dan akhirnya terhilang, tertidur dan mati rohani. Dan sekarang ini banyak orang bilang, saya masih percaya. Terus bagaimana dengan hidupmu? Sudah tidak mengenal Tuhan. Cara hidup kita menunjukkan kita bukan orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi, kita harus serius. Meskipun ikut Tuhan itu pikul salib. Kan ada ayat Tuhan Yesus kata, barang siapa yang mau mengikuti aku, pikul salib, sangkal diri. Benar? Ini jangan main-main. Jangan main-main dengan anugerah Tuhan. Karena begini, waktu orang Israel itu keluar dari Mesir, itu banyak orang yang berumur di atas 20 tahun itu mungkin ada 660.000 lebih laki-laki, belum perempuan, belum yang muda, ya. Tetapi pada waktu masuk tanah perjanjian itu hanya 2 orang yang umur di atas itu. Saudara tahu siapa? Yosua dan Kaleb. Musa sendiri aja juga belum sampai, dia sudah tidak masuk, saudara-saudara. Jelas bahwa pengadilan Tuhan itu serius. Jangan kita Tuhan itu baik, menyanyi Tuhan itu penuh kasih. No, Tuhan itu benar, dia baik, dia penuh kasih, tapi dia adil. Tuhan adil. Jangan lupakan karakter Tuhan yang utama juga di dalam hidupnya, yaitu adil. Oleh karena itu, kalau kita datang ke gereja ini tiap hari itu selalu bilang, Tuhan didiklah saya melalui firman, melalui roh yang berbicara, supaya saya ada pertobatan sungguh-sungguh dan hati semangat untuk datang. Saudara-saudara, zaman sekarang kalau orang jauh sedikit, ya sudah tidak mau ke gereja. Kalau ada pilihan antara holiday sama pergi ke gereja, pilih holiday. Serius, kita harus serius. Kita bukannya bilang tidak boleh berholiday, boleh, tapi kita harus tahu timing utamanya kita itu belajar dari Tuhan. Nah, kalau di Timor, saudara, ya, di kota di mana saya pernah melayani, saya pernah bicara dengan banyak orang-orang desa, ya. Mereka ada KKR di satu gedung olahraga, mungkin ada 3.000 orang. Terus saya banyak bercakap-cakap, saya tanya, tinggalnya di mana? Oh, kami tinggalnya di sana, di desa ini. Terus berapa lama kalau naik di sini jauhnya? Oh, kita bisa jalan 2 jam, jalan kaki 2 jam. Masih bisa. Ya, masih semangat untuk datang. Karena ada tamu pendeta dari Australia. Mereka datang ingin dengar. Lapar dan haus untuk dengar. Kalau di sini baru tren lewat sedikit, sudah pulang aja lah. Alasan karena nggak ada tren. Padahal bus sebenarnya masih ada.
Kita serius. Kita harus ikut Tuhan. Pintu itu sesak. Kan ayat Tuhan Yesus kata, ikut Tuhan itu pintu sesak. Yang lebar highway itu kebanyakan orang yang pergi. Tapi itu firman Tuhan katakan, jangan sampai di ujung adalah kebinasaan yang menunggu kita. Dan yang ketiga, di sini kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita baca di Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini perkataan Tuhan Yesus kan? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara harus tahu bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu, kalau bicara soal perjanjian lama atau buku-buku yang urusannya dengan perjanjian lama, mereka hafal luar kepala. Paulus itu dia katakan 5 buku pertama dari kitab perjanjian lama, mulai Kejadian sampai ke Ulangan itu, mereka pada waktu remaja mereka sudah bisa hafal luar kepala. Bisa. Baru Mazmur 23 aja sudah salah. Doa Bapa kami aja sudah lupa. Benar kan? Ini mereka punya keagamaan. Tetapi Tuhan Yesus, kalau kamu tidak lebih benar dari mereka, kamu tidak bisa masuk. Loh, berarti kita semua ini most likely tidak bisa masuk. Benar nggak? Kita nggak punya kemampuan begitu. Meskipun saya dari masa muda sudah baca Alkitab, tapi tidak bisa menghafal sebegitu banyak. Yang maksudkan Tuhan, yang Tuhan Yesus maksudkan ini yang perlu kita tahu. Ya, kita harus ini. Saya catat, yang dalam arti kita harus punya lebih benar dari mereka. Bukan soal hafal, tapi bagaimana kita menghidupinya dan mempraktekkan dalam hidup mereka. Mari kita baca, ada 3 cepat-cepat ini ya. Ini Matius 23 ayat 5. Matius 23 ayat 5. Oke, ayat 5 katakan, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Ini Tuhan sedang mencela. Tuhan sedang mencela orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dia melihat apa yang mereka praktekkan itu hanya untuk dipuji orang. Mereka itu melakukan semua sebentar, ada di sana berdiri kayak begini, pakai jubah, pakai topi, kan kita masih kelihatan yang di Yerusalem sampai sekarang, ya. Supaya apa? Dipuji orang. Biarlah kita melakukan hidup keagamaan kita, pengikutan kepada Tuhan Yesus lebih benar dari mereka. Kita tidak cari itu, kita cari kemuliaan Tuhan. Amin. Kita cari untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk dipuji orang. Ingat, manusia tanpa sadar, hampir semua, saya katakan hampir semua manusia, mulai dari Donald Trump sampai kepada yang ada di Afrika, hampir semua manusia ingin dipuji. Benar nggak?
Coba kalau saudara puji orang kan manusia kan langsung mukanya langsung senyum. Tapi kalau ngomong langsung menyerang gitu atau mengkritik gitu kan langsung mukanya marah kan langsung. Benar kan? Benar nggak? Ngaku aja lah. Kita semua sama. Kita semua sama. Benar nggak? Kalau ada yang puji kan langsung kayak berbunga-bunga gitu. Tapi kalau ada yang langsung bilang, oh omset khotbahnya nggak baik gitu, langsung. Benar nggak? Nah, kita semua manusia begitu. Oleh karena itu, hidup ini jangan sampai mencari kesenangan orang. Rasul Paulus katakan begini dalam Galatia 1 ayat 10, kalau aku ini masih mencari perkenanan manusia, aku tidak layak disebut jadi hamba Tuhan. Biarlah kita semua di sini hidup itu yang utama itu adalah mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bilang amin dulu. Amin. Amin. Ayo. Jadi orang mau ngomong apa tidak penting, yang penting apa yang Tuhan katakan tentang diri saya. Benar dah? Kira-kira orang ngomong tuh ada penting apa? Belum tentu ada pentingnya. Benar kan? Bahkan bisa puji tapi juga puji yang asal orang bilang hanya flattering atau butter up gitu, hanya puji untuk menyenangkan manusia kan bisa begitu kan? Tapi belum dari hati sungguh-sungguh kan kita nggak tahu. Ada orang datang, aduh cantik ya kamu begitu. Tapi sebenarnya sebentar, aku pinjam uang ya. Manusia bisa begitu, benar kan? Datang bilang kamu cantik, tapi sebentar belakang-belakang ujung-ujungnya minta pinjam uang, benar nggak? Nah kita harus tahu bahwa manusia itu penuh dengan segala macam yang kayak gitu. Dan iblis pintar, dia tahu bahwa manusia itu memang ingin yang begitu-begitu. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat itu, sehingga dia pakai segala macam cara untuk menaikkan kita, dan sebentar jatuhnya parah. Berapa banyak hamba Tuhan di muka bumi ini yang sering dipuji-puji akhirnya jatuh. Oleh karena itu kita harus benar-benar hari ini katakan, hidupku bukan mencari kesenangan manusia atau perkenanan manusia, pujian manusia. Apa yang aku lakukan, biarpun tidak ada orang yang tahu, yang penting Tuhan saja yang tahu. Kadang-kadang ada, katakanlah ada kotor di sini, ya ambil, buang di sampah untuk Tuhan, supaya tempat ibadah kita bagus. Kalau tempat ini kursinya nggak bagus, rapi, saya rapikan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang kita cari. Ingat loh, ini yang suka main di depan ini yang paling berbahaya. Nyanyimu bagus loh, tadi pakai bajunya cantik loh. Hati-hati, saudara. Orang puji-puji kita tuh harus hati-hati, karena bisa menjatuhkan kita. Kita semua di sini hari ini mencari untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yang kedua dari kenapa Tuhan Yesus mencela orang Farisi itu, kita baca di ayat yang 23, ya 23 ayat yang ke-14. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima yang lebih berat. Dia panggil orang Farisi itu dan orang ahli Taurat apa? Orang munafik. Munafik itu berarti apa? Orang yang tidak melakukan apa yang dia omong atau dia percayai. Itu orang munafik itu begitu. Orang yang tidak melakukan, hanya ngomong saja tapi tidak melakukan, itu orang munafik. Ya, tapi kalau kita di sini, kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Meskipun tidak ada orang yang melihat, kita lakukan. Di sini dia mencela, kenapa? Dia tahu yang
hari Sabtu tuh rame-rame pergi bait suci pada zaman Tuhan Yesus. Pakai pakaiannya bagus. Kelihatan duduk di depan. Kalau duduk itu gak mau di belakang, duduk selalu di depan. Hati-hati yang duduk di depan ya. Ingat itu. Tuhan Yesus katakan begini, kalau kamu ada acara pesta atau apa, datang duduk di belakang. Nanti siapa beritahu tuan rumah bilang, itu bukan tempatmu, tempatmu di belakang. Itu lebih terhormat kan daripada duduk di depan terus lagi berduduk enak-enak, kau Prabowo datang. Sorry kamu harus pergi. Kan susah kita, benar nggak? Baru, benar kan? Mendingan duduk di belakang, diangkat ke depan lebih bagus. Karena Tuhan Yesus katakan apa? Barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudara, nah ini kenapa Tuhan Yesus marah mereka disebut tukang munafik. Karena dia tahu, tadi bilang apa? Menelan rumah janda-janda. Artinya apa? Kalau hari Sabat itu ramai benar di bait suci itu. Tapi hari yang lain di belakang-belakang istri tidak ada, tahu-tahu sudah janda satu sudah pergi ditelan di sana. Itu dimaksudnya di situ. Atau ada juga yang ini. Atau ada yang ini. Janda itu ya tidak punya uang. Mereka kasih pinjam. Tapi bunganya mencekik. Itu janda kan miskin kan, suami tidak ada yang bela kan. Kadang-kadang itu anakmu aja saya bawa jadi budak. Itu yang Tuhan Yesus mau kasih katakan itu di situ. Jadi kita sekarang di sini jangan seperti demikian. Kita mau masuk kerajaan sorga, kita harus hidup di dalam kebenaran. Ini yang terakhir di ayat 27 dan ke-28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih nampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjaan. Saudara-saudara, saudara tentu pernah pergi kuburan di Australia bukan? Apalagi yang daerah yang ada garden itu bagus sekali kan? Nah, memang kalau sesudah dikasih batu nisan bagus. Ada teman yang baru dari Indonesia bilang, kok di sini kuburannya kok bagus ya seperti taman. Saya bilang, kamu mau ke situ ya? Enggak. Maksudnya kok bagus gitu. Kalau di Indonesia di tanah kusir itu kita baru sampai ke depan aja sudah dikeroyok sama orang. Mau jual segala macam di tempat kita untuk masuk kuburan. Benar nggak hanya kuburan? Kalau 10 tahun orang tua kita tidak dibayar, tahu-tahu hilang jenazahnya di sana. Kalau di sini kan tidak, benar? Nah, itu kuburan yang di sana. Tapi yang Tuhan Yesus maksudkan ini adalah kuburan itu di luar, meskipun bagaimana bagusnya batu nisan. Kalau saudara pergi ke daerah Rockwood Cemetery yang Chinese punya kuburan, waduh megah, semuanya batu nisan semua, batu nisan yang mahal-mahal, merah semua, luar biasa. Dan mereka berani bayar loh itu, sampai ratusan ribu dolar loh saya kasih tahu. Iya. Tapi di dalam juga sama, opa-oma punya jenazah bukan? Memang saya hanya kasih tahu, manusia itu kalah sama ayam. Saudara tahu, manusia itu kalah. Ada satu baby chicken, ya dia jalan-jalan sama mamanya, terus dia lihat kok manusia ada nama, panggilan ini, panggilan itu. Kok kita hanya disebut ayam, mama? Tolong ceritakan kenapa begitu, tidak adil tuh. Tenang nak, ya. Kalau mereka masih hidup, itu punya nama masing-masing. Tapi kalau mereka sudah mati, mereka itu hanya disebut jenazah.
Kalau kita beda, kalau kita ayam, sesudah kita mati, ayam goreng kelasan, ayam Kentucky, ayam bacok-bacok, ayam rica-rica, segala macam. Ayam, benar kan? Lebih hebat ayam itu. Nah, ini aja. Tetapi sebenarnya manusia itu hebat-hebat bagaimanapun, kaya-kaya bagaimana. Saya juga cukup banyak yang kenal. Baru minggu lalu teman dekat kita di sini, yang istrinya beberapa minggu yang lalu Januari itu pun masih ikut nyanyi di sini. Pak Linanto, dia orang cukup berduit, tinggalnya juga di Menteng, ya, orang Makassar. Ya, kerja seumur hidup mulai dari umur 20 sampai mendekati 70 tahun. Benar gak? Tapi dalam sekejap dia sudah tidak ada. Dia tidak ada lagi. Teman dekat, kalau dia datang di sini pasti mau jalan-jalan dengan kita, pasti di gereja kita dan jalan-jalan di tempat kita. Mungkin ada yang kenal yang COVID yang biasa datang di gereja kita di sini pun, Ibu Yuli dan Pak Agus. Orang ditulis di koran di Indonesia pada Januari tahun 21 itu, orang terkaya dari Sukabumi meninggal COVID di rumah sakit yang mahal. Kita hebat bagaimanapun, satu waktu kita akan pergi. Mendingan sekarang ini kita minta Tuhan, Tuhan ubahlah hatiku, ubahlah hidupku, selidikilah aku. Kalau hatiku masih yang aku cari adalah kemuliaan-kemuliaan dunia ini, aku cari adalah kekayaan-kekayaan. Saya di sini kebanyakan sudah nggak cari lagi, tapi kalau dikasih masih mau. Saya kasih tahu, jangan kita cari lagi, utamakan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati kita, Tuhan akan memberkati kita sampai hari terakhir di muka bumi kita ini. Tetapi bagaimana hati kita di muka bumi ini? Maukah kita sungguh-sungguh hari ini? Firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu dan kebenarannya, yang lainnya akan ditambahkan kepada. Cari dahulu. Serius. Kalau ada apa-apa, saya mau pergi ke gereja dulu, saya mau belajar firman Tuhan, saya mau berdoa dulu, saya mau utamakan Tuhan dulu. Ya, baru yang lainnya akan Tuhan atur di dalam hidup kita. Pada waktu bangun langsung dan mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau karena aku bisa bangun ini semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan periksa hati kita masing-masing. Apa saja yang kita perlu bertobat hari ini. Mungkin sudah banyak yang kita bertobat, tapi kalau masih ada yang roh Tuhan, seperti mengampuni sesama, kalau kita belum, Tuhan ampuni. Karena doa Bapa kami itu dengan jelas katakan, Engkau mengampuni, harus mengampuni. Kalau Engkau tidak mengampuni, Bapamu di sorga tidak mengampuni kita. Mari kita